Perkenalkan, nama saya Sania. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang translasi genetik. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul messenger RNA, mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun polipeptida atau protein. Organel yang aktif melakukan proses penerjemahan kodon adalah ribosom. mRNA dihasilkan dari proses transkripsi DNA. mRNA dikode oleh ribosom untuk memproduksi rantai asam amino spesifik atau polipeptida. Ribosom memfasilitasi terjadinya pengkodingan dengan cara menginduksi pengikatan antara komplementari tRNA antikodon yang merupakan pasangan urutan kodon mRNA. Proses translasi terbagi menjadi 4 fase. 1. Inisiasi. Ribosom berkumpul mengelilingi target mRNA. tRNA pertama yang terikat adalah start codon. 2. Elongasi. tRNA mentransfer sebuah asam amino yang sesuai dengan kodon selanjutnya. 3. Translokasi. Ribosom kemudian berpindah translokasi ke kodon mRNA yang selanjutnya sehingga proses ini berlanjut terus sehingga menghasilkan satu rantai asam amino. Yang keempat, terminasi. Ketika stop kodon tercapai, maka ribosom melepaskan polipeptida atau rantai asam amino. Inilah gambarnya. Pada bakteri, translasi terjadi pada sitoplasma, di mana subunit ribosom yang kecil yang besar berikatan dengan mRNA. Pada eukariosit, translasi terjadi di sitosol atau melewati membran retikulum endoplasma. Proses ini disebut vektorial sintesis. Mekanisme dasar proses translasi. 1. Inisiasi. Ribosom adalah multisubunit yang berisi rRNA dan protein. tRNA mempunyai sisi untuk berikatan dengan asam amino disebut antikodon aminoacyl transferase tRNA sintesis atau enzim yang mengkatalisis ikatan antar tRNA dan asam amino yang merupakan antikodon. Produknya disebut aminoacyl tRNA. Aminoacyl tRNA ini dibawa ke ribosom oleh EFTU atau elongation factor thermo-unstable. Proses inisiasi melibatkan subunit kecil dari ribosom yang berikatan dengan RNA5 dengan bantuan initiation factor IF. Ribosom mempunyai 3 sisi untuk tRNA berikatan. 1. Aminoacyl site A. 2. Peptidyl site atau P. 3. Exit site atau E. Sisi A mengikat tRNA yang merupakan pasangan kodon di mRNA. Sisi P site mengikat tRNA di rantai polipeptida yang semakin memanjang. Sisi E site mengikat tRNA yang tidak mengandung asam amino. Ini gambarnya. Yang kedua, elongasi. Pertama-tama, aminoacyl terikat dengan pasangan kodon mRNA di sisi A site, kemudian sebuah ikatan peptida terbentuk antara asam amino di A site dan asam amino di P site sehingga rantai polipeptida yang semakin bertambah panjang.